Merhaba dari Istanbul, Turki. Selamat sore waktu Jakarta, teman-teman. Halo, selamat bergabung, teman-teman. Ya, nah sekarang saya berada di jantungnya kota tua Istanbul. Saya akan mengajak teman-teman nih untuk jalan-jalan di kota tuanya ya, di Ahmad Square, namanya Sultan Ahmed Square, untuk melihat ada apa aja di sini, terus juga mengulik kisah-kisah menarik dari sini ya. Oke. Kita siap-siap ya jalan-jalan. Nah, ini saya kasih tahu dulu suasananya ya teman-teman. Ini adalah kawasan Sultan Ahmed Square ya, jantungnya kota tua Istanbul. Kalau dari sini ke bandara sekitar 1 jam ya teman-teman ya. Kalau kita datang ke Istanbul, belum ke Istanbul kalau nggak ke sini ya, sebelum belusukan di tempat ini. Nah, itu di depan kita ada Hagia Sophia ya. Kalau orang sini manggilnya Hagia Sophia teman-teman. Itu tempat yang sangat bersejarah dan hebat sekali ya kisahnya. Nanti kita akan ke arah sana ya. Terus nanti kita akan jalan melihat ada apa aja di seputar sini sampai ke Blue Mosque di seberang sana. Ada Blue Mosque ya. Terus nanti kita coba juga beberapa makanan ya. Beberapa makanan jajanan khas kaki lima Istanbul. Nah, ya kalau saat ini di Istanbul sekarang jam 11.30. Nah, itu ada tram teman-teman. Itu tram di kota Istanbul itu sangat nyaman banget ya. Kalau di kita kan mungkin busway ya, Transjakarta ya, itu di tengah-tengah. Saya udah coba juga, udah keliling-keliling dari ujung sampai ujung. Ya, itu murah sekali naik 7.000 ya, sekali ngetap 7.000 rupiah dari ujung sampai ujung ya. Oke, kita jalan lagi. Oke, selamat bergabung teman-teman. Ya, apakah ada teman-teman di sini yang berminat ke Istanbul, ke Turki dalam waktu dekat, atau mungkin sudah bolak-balik nih ke Istanbul kayak kawan saya ya, Cherry Dog Explorer nih, Cindy sudah bolak-balik ke Istanbul ya. Oke, kita sekarang jalan lagi ya teman-teman. Saat ini hari Jumat di sini ya, ramai banget ya. Saya dari mulai Lebaran di sini udah hampir 15 hari ya. Nah, ini kita lihat ininya teman-teman, antriannya nih ya. Nah, ini antrian panjang sekali menuju ke Hagia Sophia ya. Nah, ini dia. Ini Hagia Sophia adalah tempat yang bersejarah sekali teman-teman. Ini dibangun di abad ke-6 di tahun 500-an ya, di zaman Kaisar Bizantium ya, Romawi Timur. Ini awalnya masjid teman-teman. Terus udah gitu selama hampir 1000 tahun ini menjadi masjid ortodoks ya, masjid ortodoks, Kristen ortodoks, masjid Kristen. Kok masjid sih? Sorry, maaf. Iya, maaf. Jadi ini jadi gereja. Sorry ya. Ini adalah gereja. Awal dibangun sebagai gereja ortodoks ya, selama 1000 tahun ini menjadi gereja terbesar di dunia, gereja ortodoks terbesar di dunia. Nah, terus di tahun 1453 ya, itu kan kota ini direbut ya oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, dan sejak itu tempat ini menjadi masjid teman-teman ya. Nah, menjadi masjid. Nah, ketika menjadi masjid ini dibangun menaranya, 4 menara ya. Kan kalau dulu kan kalau gereja belum ada menara. Cuma kalau kita sekarang nggak ke dalam ya teman-teman, karena waktunya terbatas, dan juga lihat tuh antriannya. Nah, ini juga menariknya setelah menjadi gereja masjid. Nah, terus kan ketika negara Turki waktu itu terbentuk ya, negara Republik Turki di tahun 1920-an, tempat ini menjadi museum teman-teman, hampir 100 tahun. Nah, baru di 2 tahun terakhir menjadi masjid kembali nih atas kebijakannya dari presiden yang sekarang, Erdogan. Ya, nah keuntungannya adalah kalau menjadi masjid tidak ada biaya masuk ya. Nah, ini lihat, makanya orang antri banget ya. Ya, kalau dulu sebagai museum itu sebagai museum tiketnya hampir sekitar 200.000. Kalau menjadi masjid kan gratis. Cuma kalau menjadi masjid ada waktu-waktu khusus buat yang non muslim, ketika waktu sholat nggak bisa masuk teman-teman. Ya. Halo, selamat bergabung teman-teman. Nah, saya lagi di Sultan Ahmed Square nih ya, untuk memperlihatkan suasana jantungnya kota tua Istanbul. Nah, teman-teman, kota Istanbul ini sendiri tempat saya berdiri ya,
Ini punya sejarah panjang sekali dari zaman Romawi Timur ya. Ini dulu adalah di bawah kekuasaan Kaisaran Bizantium, dan dulu nama kota ini Konstantinopel, teman-teman. Diambil dari nama kaisarnya Konstantin ya. Ya, jadi dulu Kristen. Nah, terus ketika kekuasaan Islam di zaman Ottoman ya. Ya, itu tahun 1453. Kota ini diubah menjadi namanya Istanbul. Ya, jadi pusatnya di sini, teman-teman. Pusatnya karena dekat-dekat sini juga ada Istana Topkapi ya, tempatnya si Sultan. Nah, tuh lihat ya, ini ramai banget. Kalau tiap pagi di sini banyak sekali walking tour, teman-teman. Karena saya di Jakarta kan juga banyak melakukan walking tour. Nah, ini ada toko buku. Ada toko buku yang menarik sekali. Ini yang punya tokonya. Where is Kaya? Kaya is here. What you want? No, Kaya. Yes, I know. Is here. Kaya is here. Where is it? Nah, aku mau ngasih tunjuk. Ini yang punya temen nih. Oh, lagi nggak di sini. Excuse me. Oke. Nah, oke. Saya mau unjukkan tadi yang Hagia Sophia ini, teman-teman. Nih, yang tadi ini masjid yang sangat bersejarah sekali ya buat orang Kristen Ortodok dan juga orang Islam ya. Nah, ini kan tadi tempatnya saya ulang lagi ya. Ya, ini Hagia Sophia. Kalau orang sini manggilnya Hagia Sophia, itu artinya kebijaksanaan yang suci. Nah, ini tempatnya ya. Tapi kan sekarang sudah menjadi masjid ya sejak 2 tahun lalu. Tapi kan sebelumnya ini adalah museum juga ya. Nah, ketika menjadi museum, yang menariknya dulu simbol-simbol Kristen Ortodok dan Islam itu bersatu, teman-teman, di dalamnya. Ya, jadi lagi pas jadi museum nih, ada ornamen-ornamen Yesus ya, Bunda Maria dan para kaisar-kaisar Ortodoks tuh bersisian dengan ini nih, ya, tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang karena sudah menjadi masjid, ya sekarang sudah ditutup pakai kain putih ya. Dan airnya sekarang hanya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Nah, dulu lagi masih menjadi museum, katanya sih orang sangat mengagumi Hagia Sophia sebagai simbol toleransi ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, I'm a friend of Kaya. Ya, ya, I'm doing a live report here. Ya, what's your name? Umar. Say hi to my friends in Indonesia, Umar. Hi guys, how are you? Merhaba. Ya, Umar. Ya, you have a very nice shop, Umar. Thank you very much. Ya, you still have many. Yeah. Stuff is Turkish. Ya, ini adalah ornamen-ornamen Kristen dan juga ornamen-ornamen Islam ya. Jadi kalau di sini memang orang Turki terkenal sangat toleran ya. Oke, sekarang kita jalan. Thank you, Umar. Welcome. Ya, good luck for your business. Have a nice day, Very guys. nice. Bye. Ya, oke, sekarang kita. Also we do Bosphorus Street. Oh ya, I already try Bosphorus. Maybe next time, Umar. Yes, thank you. My friend said you are very handsome, Umar. Alhamdulillah ya. Thank you, Umar. Oke, kita jalan lagi ya, teman-teman. Wah, ini ramai banget ya. Ya, sebagai gambaran ya, teman-teman. Di sini ya, kayaknya udah nggak ada COVID, jadi orang ramai banget. Wisatawan ramai luar biasa, orang Indonesia juga ya. Udah nggak pakai masker. Kalau di Indonesia pariwisata masih meraba-raba ya untuk bangkit ya. Kalau di sini kayaknya sudah bangkit sejak setahun yang lalu ya, luar biasa. Saya kan di sini juga dalam rombongan tour ya. Guide saya dengan guide berbahasa Indonesia, dia bilang nggak berhenti tamu orang Indonesia luar biasa, sampai dia sangat capek sekali setahun belakangan. Nah, ini saya sebelum jalan lagi, kita mau lihat-lihat yuk ada jajanan apa aja di kawasan Sultan Ahmed Square ini, teman-teman. Nah, di sini yang paling banyak dijumpai itu bukan cuma di kawasan ini ya, tapi di seluruh kota Istanbul juga adalah simit. Nah, ini kita lihat dulu, bentuk gerobaknya unik ya, teman-teman. Gerobaknya kalau di Istanbul itu, bukan di Istanbul, mungkin di kota-kota lain juga warnanya merah putih. Ya, merah dan putih dominan karena itu bendera orang Turki. Orang Turki sangat bangga dengan benderanya. Suka dipasang di rumahnya sepanjang tahun. Nah, kita lihat ini apa? Ini adalah simit, teman-teman. Simit ya. Simit adalah donat khas orang Turki nih, kayak gini nih. Nah, simitnya ya. Ini yang normal ya, ini yang original. Simit ini harganya 4 lira. Ya, 4 lira. Ini teksturnya kayak apa ya? Chocolate chip. Kayak roti ontis N ya. Ya, tadi ada ini, ada kendala. Oke, nah nanti saya mau beli deh ya, tapi di sana aja ya.
Saya mau cari tukang simit yang ganteng. Ya, jadi simit itu kesukaan orang Turki teman-teman. Mereka makan simit itu pagi, siang, sore ya. Kayak saya kalau di setiap tinggal di hotel tuh selalu ada simit juga ya, donat khas Turki. Ya, tadi kalau yang original hanya 4 lira, itu hanya pakai wijen aja. Tapi kalau yang enak pakai Nutella dan keju. Nanti saya mau beli ya. Nah, silakan yang mau bertanya teman-teman. Kalau yang ini jajanannya ini nih, kacang kastanye. Halo. Halo, kacang. Ya, may I suit you? Yes. Parakai. I'm from Indonesia. Ini jagung bakar. Ya, jagung bakar. Kalau jagung bakar banyak di Indonesia ya. Ini kacang kastanye. Kacang kastanye yang dibakar nih teman-teman. Ini kacang yang banyak sekali di Turki. Banyak sekali makanan-makanan dari kacang kastanye ini ya. Oke. Nah, sekarang kita jalan lagi. Nah, sekarang saya mau beli simit deh. Habis beli simit kita jalan. Kita coba lihat itu ya. Kita coba lihat tulip. Halo. Yes. Merhaba. Merhaba. Yeah. Okay. I want to buy. I tried the Nutella. Do you have the cheese? Yeah, cheese, Nutella. Yeah. Can you mix Nutella and cheese? How much? 15. Oh, 10. Usually before I With cheese, 10. Yes. Nutella 10. Yeah. With mix 15. 15. Oke, no problem. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya nih ya. Nah, di sini juga orang Turki itu kan karena dia gabungan antara budaya Asia dan Eropa ya, teman-teman ya. Jadi mereka perpaduan orang Asia dan Eropa, jadi mereka ganteng-ganteng. Yang perempuan cakep-cakep banget nih kita lihat ya. Ini simitnya digabung. Nah, kalau yang pakai Nutella ya itu harganya biasanya 10 lira. 1 lira itu sekitar 1000 perak teman-teman. Nah ini dia. Ya, oke. Oke. YouTuber? Yes, I'm YouTuber. Now I'm trying first. Ya. This canal? Canal, what is this? This is on Instagram. Instagram. In Instagram. Can you try Wisata What's your Kreatif name? Jakarta? Yeah. Wisata? What's your name? No, Wisata Kreatif Jakarta. Alice. Creative. Wisata. Oh, maybe I will come back and tell you. No, Indonesia. Thank you. Tasyakur. Wah, enak banget teman-teman. Ini donat khas orang Turki ya. Mereka suka banget makan ini. Saya barusan beli. Ini sekitar 15.000 kalau yang Nutella sama cheese. Excuse me, do you have plastic? Can you put it in plastic? Nah, ini penjual-penjualnya. Ya, banyak yang jauh lebih ganteng dan lebih muda-muda. Thank you, Tasyakur. Oke, thank you, see you next time. Oke, jadi tadi kita sudah jajan ya. Selamat bergabung teman-teman yang baru join. Iya. Oke. Simitnya ya. Wah, masalahnya saya belum tahu nih baliknya kapan nih. Masih belum jelas. Lagi ada ini nih. Oke. Jadi saya di sini sudah 2 minggu teman-teman. Awalnya harusnya rencananya saya pulang tuh tanggal 10 ya. Cuman entah kenapa nih travel agentnya nih. Karena ini lagi padat banget ya, orang Indonesia juga termasuk, karena kan lagi bener-bener booming keluar negeri lagi nih ya setelah nggak ada karantina ya. Jadi orang begitu banyak ke Turki, juga lagi umroh. Jadi penerbangan luar biasa padat. Luar biasa padatnya, luar biasa. Jadi kemarin lagi saya pergi tuh tiket pulangnya masih tentatif. Sampai sekarang belum dapat tiket pulang. Ya nggak apa-apa dah, jadi lebih lama ya. Oke. Ini suasananya teman-teman. Dari sini kita jalan ya. Saya mau tunjukin tulip. Nah ya, saat ini di Turki lagi musim tulip teman-teman. Tapi sayangnya memang baru selesai. Jadi musim tulip di Turki itu bulan April. Bulan April biasanya selama 2 minggu ya. Dan biasanya itu adalah musim yang terindah. Dan kalau sebelum pandemi juga musim termahal teman-teman kalau mau ke Turki. Ya, cuma karena ini setelah pandemi banyak sekali paket-paket sangat murah sekali ya. Kayak kacang goreng. Itu artinya minta maaf gitu kalau yang kuning pengharapan. Saya suka tulip yang warna kuning tapi udah habis ya. Nah, jarum tulip ini juga banyak didapati pada hiasan-hiasan keramik dinding di Istana Topkapi teman-teman. Istananya Sultan Ottoman ya yang dibangun di abad 15.
Sudah ini jadi ini tulipnya tinggal sisa-sisa sih. Karena ini udah Mei ya, udah pertengahan Mei malah ya. Gitu kemarin lagi saya baru datang lagi merekah-merekahnya jadi bagus-bagusnya. Nah ini tampilan Hagia Sophia ya teman-teman, dari kejauhan cantik kan. Halo, selamat bergabung teman-teman. Ya, oke. Saya sedang melaporkan dari Sultan Ahmed Square. Ya. Oke, masih ada 10 menit terakhir. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya. Nah, kita lihat ada apa lagi ya di sini ya. Nah, Turki sendiri itu sebenarnya khususnya kota Istanbul, teman-teman, adalah tempat yang unik sekali karena dia terbelah antara benua Eropa dan benua Asia. Jadi di kota Istanbul ini ada jembatan yang namanya jembatan Bosphorus. Itu jembatan yang menghubungkan antara benua Asia dan Eropa. Jadi orang yang tinggal di Istanbul tuh udah biasa ya, siang kerjanya di benua Eropa, malamnya pulang ke rumahnya di benua Asia. Nah, kalau ini adalah hamam teman-teman. Ini hamam atau spa ya. Ya spa tempat spanya orang Turki, hamam. Jadi ini juga berkembang di zaman Sultan Ottoman, teman-teman, hamam ini ya. Nah, ini jadi cara mandinya orang Turki ya, yang dia dimandiin modelnya kayak kita mungkin spa ya. Ya, tapi kalau yang di sini spa gaya para sultan itu dimandiin. Dimandiin, dibersihin gitu. Jadi nggak mandi sendiri, dibersihin. Terus nanti kayak dipijat gitu loh. Itu namanya hamam ya. Itu juga peninggalan dari zaman Kesultanan Ottoman. Ini hamam, saya belum coba selama di sini. Saya udah lihat harganya sekitar 1 jutaan. Nggak jadi deh, mendingan jajan. Ya. Halo, selamat bergabung teman-teman. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan 2 tempat terakhir. Ya. Selamat bergabung, selamat hari Jumat. Apakah sudah pada mulai kerja lagi? Ya. Nah, sekarang saya mau berjalan ke Blue Mosque ya teman-teman. Tuh yang di depan kita. Nah, ini lagi simit ya. Simit. Simit itu yang original dijualnya murah banget, dari harga 3 lira sampai 4 lira, berarti sekitar 4 ribuan. Ya. Nah, ini saya berada di yang namanya Sultan Ahmed Square. Kalau Sultan Ahmed Square ini adalah nama dari sultannya teman-teman, Sultan Ahmed. Ya, yang membangun masjid di depan kita tuh. Ya, dia hidup di abad ke-17 ya, tahun 1600-an ya. Dan dia ketika menjadi sultan itu masih muda banget ya, dan waktu itu dipimpin dia jadi jaya-jayanya juga ya, waktu itu Kesultanan Islam Ottoman. Ya, dan dia membangun masjid ini yang konon pada saat itu adalah masjid termegah ya di dunia ya. Karena mewah banget teman-teman, bener-bener mewah. Ini kita lihat dari bagian depannya saja. Jadi ada puluhan ribu keramik di dalamnya. Ini dibilang Blue Mosque karena memang dalamnya itu biru. Jadi ada keramik-keramik, puluhan ribu keramik yang keramiknya tuh indah banget ya. Yang ada juga tadi gambar-gambar tulip. Nah, Blue Mosque ini nama aslinya adalah Sultan Ahmed Mosque karena dibangun oleh Sultan Ahmed. Nah, kalau kota Istanbul sendiri ini ketika direbut oleh Ottoman, waktu itu ya oleh kerajaan Islam, waktu itu nama sultannya namanya Sultan Mehmed di tahun 1453. Sultan Mehmed tuh hidupnya lagi menguasai juga waktu itu juga masih muda banget ya, umur 21 kalau nggak salah. Hebat ya, Sultan Mehmed atau dijuluki El Fatih. Nah, ini masjid ini sekarang lagi renovasi besar-besaran teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke dalam banyak bagian yang kita nggak bisa lihat. Dan ini karena mau masuk sholat Jumat di waktu sekarang, jadi padat banget antriannya. Ini juga masjid yang sangat indah bagian dalamnya. Begitu indahnya, banyak masjid-masjid di berbagai belahan dunia tuh mengikuti desain ini. Kayak di tempat saya ya, di Tanjung Priok juga ada Islamic Center ya, lagi ketika dibangun ya, memang dibilang itu menyerupai gaya Blue Mosque di Turki. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman tentang Hagia Sophia, tentang Sultan Ahmed Square, atau tentang makanan orang Turki? Nah, ini yang menarik juga dari Sultan Ahmed Square ya, dan juga sebenarnya di Turki secara keseluruhan ya. Jadi orang Turki walaupun mayoritas Islam, mereka banyak yang memelihara anjing teman-teman, dan juga banyak anjing liar di mana-mana.
Ini biasanya kalau di Sultan Ahmed Square ini banyak sekali anjing liar. Anjing liarnya gemuk-gemuk nih, kayak di mana ini cuma satu nih. Ya. Jadi anjing liarnya itu yang menariknya juga dirawat oleh warga ya, kayak yang tadi pedagang-pedagang kaki lima tadi, mereka biasanya tiap hari juga kasih makanan tuh ke anjing-anjing. Selain anjing juga yang banyak di sini adalah kucing, teman-teman. Kucingnya tuh kayak kucing-kucing ras gitu. Kalau di Indonesia mungkin udah diambil terus dijual. Iya. Iya. Oke. Anjingnya pun anjing-anjing yang gede-gede ya, teman-teman ya kalau di sini. Saya kagum sekali ya orang Turki. Mereka mayoritas muslim, tapi juga sayang sama anjing. Ya mungkin sedikit berbeda ya, kalau di Indonesia banyak kontroversi ya, walaupun saya kenal juga sih banyak orang yang muslim juga memelihara anjing. Tapi kalau di Turki itu adalah hal yang biasa maksudnya ya. Keluarga muslim memelihara anjing adalah hal yang sangat umum. Nah kalau yang ini adalah mausoleumnya atau makamnya, teman-teman. Ini adalah makamnya keluarganya Sultan Ahmed tadi ya, yang membangun masjid ini. Nah saat ini di Turki sudah mau masuk musim panas, teman-teman. Ya 2 minggu lalu ketika saya datang tuh masih musim semi, cuacanya masih dingin banget ya, walaupun terik. Nah kan bentar lagi mau musim panas. Jadi kalau di sini kalau musim panas cuacanya katanya bisa sampai 40 derajat, panas banget ya itu. Nah saya mau nunjukin tempat terakhir nih, teman-teman. Ya lihat ya, rame banget ya turis ya, kayaknya bikin iri ya. Kapan ya Jakarta kembali ramai kembali oleh wisatawan ini. Ini yang datang ini wisatawan dari berbagai ini teman-teman berbagai negara juga ya. Jadi kalau kita baru open border baru saja mungkin bulan lalu ya untuk wisatawan asing. Kalau Turki termasuk negara yang sangat berani sekali, sudah dari tahun lalu buka border. Nah ini kalau yang ini German Fountain, teman-teman. Ini kayak air mancur ya, digunakan untuk wudhu ya, hadiah dari kerajaan Jerman kalau nggak salah ya. Tempat wudhunya bagus banget ya, tempat wudhu yang di depan masjid. Oke. Nah ini teman-teman guide seprofesi yang lagi walking tour ya. Jadi di sini banyak sekali walking tour, teman-teman. Walking tour yang keliling kota tua Istanbul ini ya. Ini juga nih tuh ya, ramai kan. Iya. Oke. Nah, ada apa lagi ya? Apakah ada teman-teman di sini yang ada rencana mau ke Istanbul, Turki, teman-teman? Nah, ini juga yang menarik nih. Nih, kalau di Istanbul itu banyak kayak studio foto gitu, teman-teman, yang menawarkan kita untuk berpakaian seperti ala-ala sultan. Nah, ini dia contohnya ya. Si ganteng nih. Saya hampir tiap hari lewat sini ngeliat si ganteng ini. Halo, merhaba Sultan. Yes, you want to take Yeah. photo? I'm doing live. Can I shoot you? No. Say hi to my friend. No? Oke, gue nggak mau, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kira-kira pakaiannya seperti itu, teman-teman. Nah, itu jadi kita kalau misalnya ke studio gitu pakai baju ala-ala sultan kayak gini ya. Baju-baju ala sultan, ya. Thank you. Ala sultan bukan cuma buat laki-laki aja, tapi buat perempuan juga itu ya. Tadi ya itu harganya sekitar 80.000. Jadi itu nanti kita pakai baju ala sultan dan juga para ininya ya, permaisurinya sultan ya. Bajunya dipinjemin, itu berbagai gaya. Sekali foto sih 80.000 doang. Ya. Nah, ini juga teman-teman, jadi setelah musim tulip habis, ya biasanya mawar ya. Jadi mawar itu juga bunga kesayangannya para permaisuri ya di zaman Kesultanan Ottoman. Nah, ini mawar udah mulai berkembang nih. Ini mawar bukan ya? Kayaknya mawar deh.
Kayaknya mawar deh. Mudah-mudahan mawar ya. Ini dia mawar-mawarnya, ini cantik. Ya. Jadi dikisahkan para sultan para istri-istri sultan tuh sangat suka sekali dengan bunga tulip dan bunga mawar. Ya. Nah, ini kita ke tempat terakhir nih, teman-teman. Sudah 30 menit kita live ya. Adakah pertanyaan? Ini tempat terakhir, ini kawasan ini namanya Hipodrom. Hipodrom itu sendiri, teman-teman, dulunya kawasan ini dipakai untuk balapan kuda. Balapan kuda ya di sini ya. Ya, acuan kuda. Nah, tapi yang mau saya tunjukkan di sini ada 3 tugu obelisk. Nah, ada 3 tugu obelisk. Ya, ini yang dari Mesir nih. Ini juga penanda kawasan ini nih. Tugunya ini usianya sudah ribuan tahun, luar biasa. Nah, ini kita lihat ya di tempat terakhir. Oke. Silakan loh teman-teman kalau mau ada pertanyaan nih. Nah teman-teman, ini juga banyak grup-grup walking tour ya. Teman-teman kalau misalnya barangkali tertarik ke Istanbul atau ke Turki ya, Wisata Kreatif Jakarta juga buka loh open tripnya. Teman-teman bisa pantau Instagram kita ya, feed kita, atau juga cek ya di story kita. Karena kita hampir tiap bulan ada jadwal open trip. Itu konsorsium ya, jadi kerjasama dengan berbagai travel agent juga barengan. Karena memang lagi banyak-banyaknya rombongan ke Turki. Ya. Nah, ini tempat yang terakhir adalah ini namanya obelisk, teman-teman. Ya, obelisk. Ini sebenarnya ditaruh di sini sejak tahun 300-an, itu berarti abad keempat ya. Tapi ini dikirim dari Mesir. Jadi zaman dulu ini tugu ini berada lagi dari zaman kota ini masih menjadi kekuasaan Kaisar Roma. Jadi kalau zaman dulu kan orang-orang kaisar itu punya ini tuh sebagai kayak penanda ya bahwa mereka tuh kaya raya. Ya, jadi dikirim dari Mesir ya, tapi usianya sudah ribuan tahun, sudah lebih dari 1000 tahun gitu. Lihat ya, ini masih ada. Mungkin kalau di kita kayak Tugu Monas ya. Jadi kalau di kota tuh ada tugu yang bener-bener mewah kan, luar biasa kan berarti kan. Nah, ini ya, ini tulisannya dengan tulisan hieroglif. Ya, ada tiga ini teman-teman di sini ya. Di kawasan Hipodrom ini ada 2 ya. Ada 2 ini nih. Ada 2 tugu obelisk ini. Nah, kalau kita ke kota Paris teman-teman juga ada ya. Selain Menara Eiffel juga yang menjadi penanda kotanya juga ada. Ini nih juga ada obelisk ini. Dan itu juga yang menginspirasi Soekarno. Ketika waktu itu Soekarno datang ke Paris ya, ketika Indonesia belum lama merdeka, dia melihat di kota Paris, oh ada tugu seperti itu yang menjadi penanda kotanya juga termasuk Eiffel, dan itu yang akhirnya menginspirasi Soekarno untuk membuat Monas. Ya, oke teman-teman, sudah 30 menit ya bareng-bareng. Gimana, kira-kira menarikkah kawasan ini teman-teman? Ada rencana untuk ke Istanbul dalam waktu dekat? Saya sarankan kalau teman-teman misalnya ada rencana ke Istanbul, mungkin kalau sendirian gitu ya, nggak sama rombongan, untuk cari akomodasi di kawasan sini itu paling enak teman-teman, karena nyaman dari mana-mana, dekat dari mana-mana, dan juga dekat dengan tram ya. Kalau misal kemana-mana naik tram tuh enak dan murah di kawasan sini. Hotelnya di sini kecil-kecil, tapi juga ya karena tempatnya strategis jadi lumayan mahal, tapi sangat recommended kalau cari akomodasi di tempat sekitar sini. Oke teman-teman, dengan demikian maka berakhir sudah ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Salam sehat semuanya, sampai jumpa lagi di live report berikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan bareng ya ke Turki sama-sama. Nah, itu suasana azan ya. Ya, dengan suasana azan maka saya pamit dulu ya.